Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan selain bulan puasa, karena kita hanya diwajibkan berpuasa hanya di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan juga bulan Al-Quran. Allah menjelaskan dalam Al-Quran ayat 185 dari surah Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu huda. Al-ayat. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Sehingga Nur Sewu, kita sebagai bangsa Indonesia terbiasa merayakan nuzulul Quran, nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Pertama, turunnya Al-Quran memang di bulan Ramadan. Allah juga menjelaskan di surah Ad-Dukhan ayat 3. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam penuh berkah. Malam apa yang dikatakan malam penuh berkah itu? Allah juga memberi penjelasan sebagai tafsirnya, tafsirul Quran bil Quran. Itu dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Qadar. Di malam itu Lailah. Lailatul Qadar berarti malam Qadar, malam kemuliaan. Tapi kula jenengan iki terbiasa, wis ana malamnya ana Lailah. Malam Lailatul Qadar. Kalau nggak ada malamnya kan seperti PT yang malas, ayam malas itu ya PT itu, tapi PT yang malas, PT ayam malas. Malam Lailatul Qadar, nggak apa-apa, sudah kadung jadi siji. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu satu malam yang nilainya lebih bagus daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kata ulama, ayu lailah hadil lailah. Malam apakah gerangan malam yang namanya Qadar itu? Ya satu malam saja punya nilai lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan bila mana dihitung sekitar 83 tahun kurang lebih. Artinya menurut Bapak Ibu, jenengan yang sudah sepuh-sepuh, yang sudah menangi Lailatul Qadar balik-balik. Pokoknya jenengan nusewu sholat isya, sholat taraweh, sholat witir sudah pasti oleh Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Lailatun mubahamatun min layali Ramadan. Satu malam yang dirahasiakan dari malam-malam Ramadan. Ima fi awali, wa ima fi wasati, wa ima fi akhiri. Ada kalanya di awal, ada kalanya di pertengahan, ada kalanya di akhir. Dari proses perjalanan ini, kebanyakan Lailatul Qadar itu muncul di 10 malam terakhir. Itu menurut pengalaman para ulama yang memberi bocoran kepada kita. Namun saat nuzul Quran itu 17 Ramadan, saat turun Al-Quran yang pertama. Dari malam-malam 10 malam yang terakhir itu kebanyakan muncul di malam-malam yang ganjil, selikur, telulikur, 5 likur dari selawi, 7 likur, 9 likur kebanyakan. Ada ba'dul ulama yang memastikan, karena dari riwayat hadis itu malam 27, maka malam 27 itu di Mekah luar biasa juga. Jadi melebihi peluang haji. Kalau jenengan pernah di sana saat 27 Ramadan, luar biasa. Artinya kalau ada orang yang beribadah di malam itu yang ketepatan Lailatul Qadar, baik melihat atau tidak melihat, adraka Lailatul Qadar, maka panjenengan sama dengan mendapatkan 83 tahun. Nusewu bisa jenengan 10 kali saja menangi Lailatul Qadar itu sama dengan berusia 830 tahun. Inilah yang menyebabkan mengapa umat Nabi Muhammad SAW walaupun usianya tidak panjang-panjang, tidak kayak umat zaman dulu,
Nabi Adam itu hampir 1000. Nabi Nuh ada yang mengatakan 950 tahun, ada yang mengatakan lebih dari 1000 tahun. Nabi Muhammad SAW Nun Sewu 63 tahun. Maka umat beliau layak talif kasih, nggak jauh beda. Jadi kalau kita 60, 70. Sebelum 60 juga jarang, yang sudah dizi loh Pak ya. Yang 70 juga ada juga yang masih bertahan. Jadi kan mungkin juga ada yang 70, luar biasa. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud nuzulul Quran itu adalah nuzuluhu minal lauhil mahfuz ila samai dunya fi baitil izzah jumlatan wahidatan. Itu menurut Syekh Manaul Qur'an dalam kitab Mabahis fi Ulumul Quran. Kalau menurut Syekh Az-Zurqani dalam kitab Manahilul Irfan itu 3 kali. Ya kita ambil yang banyak, ya, termasuk di kitab At-Tibyan fi Ulumul Quran yang Profesor Dr. Syekh Ali As-Sabuni itu 2 kali. Jadi yang pertama dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, langit yang dekat dengan dunia. Mohon maaf Bapak Ibu, kita tentang langit ini informasinya Nun Sewu tidak mudah. Karena langit ini kan 7 lapis dalam Al-Quran, sab'a samawatin tibaqa, yang pernah dilalui baginda Nabi Muhammad SAW. Namun menurut Syekh Sya'rani dari Kudus, saya pernah mendengarkan ceramah beliau, ahli tafsir, hafidz Al-Quran. Itu Arsy itu langit ke-10. Jadi wallahu alam setelah itu ada yang langit seperti apa, wallahu alam kita tidak tahu. Langit 7 saja sudah, otak kita sudah habis. Nah, langit yang terdekat dengan bumi ada satu tempat namanya Baitul Izzah, jumlatan wahidatan yang 30 juz sekaligus. Jadi ini Bapak Ibu perbedaannya kitab suci sebelumnya dengan Al-Quran itu bedanya. Kalau menurut saya Nabi Musa menerima kitab Taurat itu poso di sini. Poso 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Poso lagi 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dalam Al-Quran arba'ina lailah. Poso Nabi Musa itu 40 hari, 40 malam. Sakmo ini Pak. Kalau saya jenengan-jenengan tidak mampu. Nabi Musa itu kuat. Jadi Nabi Musa itu sekali nempelin orang mati langsung, pelak langsung mati, kuat. Jadi Nabi Musa kalau lagi marah itu bulu tubuhnya menembus kain baju beliau. Begitu menerima kitab Taurat, pulang kembali melihat umatnya menyembah patung anak sapi namanya Ijl yang terbuat dari emas, marah langsung dibuat banyak. Itu bendanya namanya Zabarjat. Itu pecah semuanya suhuf-suhuf itu kecuali kitab Taurat jumlatan wahidatan. Kitab Zabur kepada Nabi Daud jumlatan wahidatan sekaligus. Kitab Injil kepada Nabi Isa jumlatan wahidatan sekaligus. Namun Al-Quran ini prosesnya 2 kali. Yang pertama jumlatan wahidatan, yaitu tanggal 17 Ramadan yang kita peringati sebagai nuzul Quran. Nah setelah itu oleh malaikat Jibril dibawa kepada baginda Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan semua sahabat sesuai dengan kemampuan mereka menghafal. Karena belum ada mushaf ini. Ada sebagian yang menulis termasuk sahabat Zaid bin Thabit. Dan ini proses yang panjang, sampai menjadi mushaf itu proses yang sangat panjang. Jadi kekuatan zaman dulu memang harus dihafalkan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Rawahu Muslim. Bacalah Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong kepada sahabat-sahabat Al-Quran. Ashab itu jamak dari sahib. Sahib itu sahabat. Jadi yang ditolong oleh Al-Quran adalah sahabatnya Al-Quran. Maka jenengan nuwun sewu, bila mana saya khatmil Quran kan dungo. Di dalam doa khatmil Quran itu ada doa yang istimewa. Bagaimana doanya? Allahumma ja'al Qur'ana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala siratin nura wa minan nari sitra wa hijaba wa fil jannati rafiq. Ini adalah doa kita. Ya Allah,
Jadikan Al-Quran di dunia sebagai sahabat yang selalu menemani kita. Bukan berarti nggak mau mushaf kemana-mana Pak, karena Quran jenengan dari sini. Saya ini saya ini hafidul Quran, surat Al-Fatihah. Bapak-bapak juga hafid Pak ya, surat Al-Fatihah ya. Ibu-ibu juga hafidul. Jangan khawatir, jangan sudah hafid semuanya. Minimal surat Al-Fatihah sama trikul kan. Nah, sama dengan saya. Ya, maka itu biasanya terawih nggak itu, mengapa itu? Sudah dinamakan hafid. Kemana-mana jenengan itu membawa Al-Fatihah. Yang kedua, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai munis. Munis itu teman penghibur di kuburan. Jadi wallahu alam apakah nanti Al-Quran datang kepada jenengan? Jangan tanya sampai siapa ya? Saya bilang ya sampai baca biasanya. Karena istri tidak melo Pak, suami tidak melo, anak tidak melo, teman tidak ada yang melo Pak. Sendirian Pak di kuburan. Kalau jenengan sering baca Quran, walaupun surah Al-Fatihah datang, aku Quran kalau jadi sampai sering baca kul wallahu ahad. Subhanallah. Wa fil qiyamati syafi'ah, di hari kiamat menjadi syafaat penolong. Ada riwayat yang lain, itu jenengan langsung disamperin Pak. Jenengan tanya sampai siapa? Saya Quran yang biasa saya baca itu. Mengapa? Saat itu istri nggak ada yang ingat suami Pak. Suami nggak ada yang ingat istri. Anak nggak ada yang ingat bapak ibunya. Bapak ibu ada nggak ingat sama anak-anaknya. Nafsi Kemrudu nana biada. Kaya sawis dua kus tak kali bisa. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh dan Nabi Yunus. Wis mari tunggu tak kaya bisa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tuh kabeh nabi wis dungane kayak kabeh. Doa andalan. Namun Nabi Muhammad SAW yang belum terpakai doa andalannya. Belum terpakai. Nanti dipakai di rumah beliau. Nah pada saat menunggu itu nuwun sewu. Sudah lari kabeh Pak, nafsi datanglah Al-Quran kepada jenengan. Siapa sampean Quran yang biasa sampean baca. Subhanallah. Mau kalau keren. Karena ini ada dua syafaat. Satu syafaat Al-Quran, dua syafaat Nabi Muhammad SAW. Apa bedanya? What is different? Bedanya gini Pak. Kalau syafaat Al-Quran mendampingi orang jangan sampai tersentuh neraka Pak. Terus didampingi. Di atas sirat menjadi cahaya. Di atas neraka dia akan menjadi tameng yang membentengi dari jilatan Nabi neraka sampai ke surga. Tapi kalau syafaat bagi Nabi Muhammad SAW itu betul-betul kecemplung Pak. Karena sepertiga umat Nabi Muhammad SAW itu kecemplung. Sepertiga. Siapa mereka? Wa annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mereka orang-orang yang mensyahadat Pak. La sholata wa la zakata wa la sawma wa la hajat. Gak tahu sholat 5 waktu. Gak tahu puasa Ramadan. Ya berdabu saya. Alhamdulillah di Singosari semua puasa, di Singosari semua puasa. Karena warung-warung tutup semuanya. Yang nggak puasa itu kakinya dok. Jadi warung itu ketok sikile Pak ya. Jadi alhamdulillah sing poso wongi sikile tok sing gak poso ya. Alhamdulillah di Singosari aman semuanya. Gak tahu zakat, gak tahu lunga kaji, tapi tahu syahadat tok. Kapan? Kate rabi tok itu Pak. Mantap syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asalkan masih umat Nabi Muhammad SAW diangkat. Mudah-mudahan kita masuk umatnya Nabi Muhammad SAW. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW ini nun sewu pesimis dengan umat beliau. Dan rasa pesimis beliau diagendakan dalam Al-Quran. Tadi saya kesini mendengarkan itu Pak tadi. Tidak tahu di mana suara itu. Wa qala ar-rasul ya qaumi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Begitu suaranya. Rasul Nabi Muhammad bersabda, wahai Tuhanku, jangan-jangan umatku menjadikan Al-Quran itu ditinggalkan. Mahjura, ditinggalkan. Kehadiran nuraikan kepada Al-Quran. Siapa orang yang gak gitu? Nah ini Asy-Syaikh Ali As-Sabuni dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran beliau menjelaskan, mengambil pendapat ulama. Man lam yaqra'il Quran faqad hajar. Sapa ora tau maca Al-Quran babar siman. Belas gak tau maca Quran. Ini enggak termasuk jenengan Pak. Dengan alhamdulillah ahli maca Quran walaupun surah Al-Fatihah. Si ahli jenengan minimal 17 kali sehari semalam. Ini 14 Pak. Termasuk gak kepada Al-Quran. Yang kedua, wa man qara'a Al-Quran
Walam yatadabbar ma'aniyahu faqad hajar. Barang siapa yang sudah baca Quran tapi tidak merenungkan isi kandungannya. Karena membaca Quran, angan-angan sak maknani itu dari tombol ati yang pertama. Tombol ati yang pertama. Tombol ati iku limo sampurnane maca Quran, angan-angan sak maknani. Bagaimana supaya bisa membaca Al-Quran angan-angan sak maknani? Gak cepet-cepetan, tidak perlu cepat-cepatan kata, tidak penting. Yang penting tadabbur supaya orang yang mendengarkan ini bisa ikut tadabbur. Bukan begini apa ini artinya. Saya punya teman yang hafid, teman saya ini hafidul Quran hanya 1,5 tahun. Itu mengharamkan orang yang mau Quran kaya menikmati. Karena apa? Kalau manfaatnya. Jadi santai saja baca Quran tartil. Karena itu perintah Quran, warattilil Qur'ana tartila. Yang ketiga, wa man qara'a Qur'an wa tadabbar ma'aniyahu wa lam ya'mal bima fihi faqad hadar. Barang siapa yang sudah baca Quran, sudah merenungkan isi kandungannya, paham Pak, tapi tidak mengamalkan. Apa ada? Ada Pak. Di Singosari ada. Saya nggak sebutkan namanya, nanti sampai boleh ya. Di Singosari itu ada orang pintar baca Quran dan paham, tapi gak poso Ramadan, gak poso wong, dan ngerti. Aqimus sholat wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Pokoknya gak sholat, pokoknya gak zakat. Ini sampai dengan nuraikan kepada Allah. Maka itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat menolong orang-orang yang pernah bersahabat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bersahabat dengan Al-Quran. Kalau bisa memang saya one day one juice, nanti 30 juz khatam. Kalau tidak bisa one day one page, satu hari satu halaman. Kalau tidak bisa one day one ayat, tidak masalah. Ada semakin 30 dino ya 30 ayat, tidak masalah. Kalau sampai one day gak jelas betul ya. Jadi mudah-mudahan sehari bisa satu ayat, bisa satu lembar, bisa satu juz. Wah, ini bagus. Terima kasih. Mohon maaf. Nasyukurukum walahumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.